Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem resirkulasi dalam budidaya atau yang biasa kita kenal dengan sistem RAS. Saya tidak akan banyak lagi mengupas tentang bagaimana sistem ini secara detail, gitu. Karena mungkin sudah diberikan oleh Pak Wardianto di sistem budidaya. Nah, untuk sekedar mengingat kembali apa itu sistem RAS. Jadi RAS itu adalah sistem budidaya di mana air yang digunakan untuk budidaya itu dikondisikan ulang dan digunakan kembali untuk proses budidaya yang sama. Kenapa kita melakukan resirkulasi? Yang pertama adalah untuk menghemat air, mengkonservasi air. Kemudian kita bisa melakukan budidaya dengan kepadatan yang tinggi. Yang ketiga adalah untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan dari budidaya. Yang keempat, memungkinkan kita untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan, terutama kalau sistem ini dilakukan secara indoor. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan biosekuritas dari budidaya. Dan yang terakhir adalah untuk keberlanjutan kegiatan budidaya itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan jumlah pergantian air yang digunakan, maka sistem RAS ini biasanya dibagi menjadi 3. Kalau yang pergantian airnya itu 100%, artinya dia tidak menggunakan air yang lama, ini disebut sebagai sistem flow through atau sistem mengalir. Ini bukan termasuk dalam kegiatan resirkulasi. Tetapi kalau pergantiannya hanya 50%, itu adalah sistem resirkulasi semi tertutup. Dan kalau pergantian airnya itu 0% atau 100% masih menggunakan air yang lama, itu disebut sebagai sistem tertutup. Nah, penggunaan air ini itu berkaitan dengan tentu saja bahwa ada sistem yang bekerja di situ. Tidak hanya sekedar air dibuang kemudian diganti, tapi ada proses untuk merecycle air itu dalam kegiatan budidaya. Jadi walaupun diganti 50%, tapi kalau tidak ada sistem yang bekerja secara resirkulasi, tentu saja juga bukan sistem resirkulasi. Nah, dalam sistem resirkulasi itu harus ada, salah satunya adalah bak untuk menampung limbahnya. Limbah di sini adalah hasil dari sisa pakan dan feses yang biasanya berbentuk padatan. Apakah dia tersuspensi ataupun terlarut. Kemudian di bak pengendapan itu, kadar amonianya itu sangat tinggi. Selain amonia juga kadar CO-nya juga tinggi. Dan tentu saja kalau CO-nya tinggi, maka oksigennya akan rendah. Nah, kapan kita bisa menerapkan resirkulasi? Itu biasanya pada proses pematangan induk. Kemudian proses pemeliharaan larva, kemudian proses dari larva itu menjadi gelondongan atau pendederan. Kemudian sistem ini berkaitan dengan penggunaan pakan dan manajemen kesehatan ikan.
kemudian bisa diterapkan pada sistem yang jangka pendek sifatnya, kemudian pada ikan hias, dan pada budidaya dengan kepadatan yang tinggi. Jadi untuk sistem-sistem ini resirkulasi itu bisa diterapkan. Nah, sistem budidaya itu biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah trophic level. Artinya kita membudidayakan ikan itu apakah dia termasuk dalam kelompok herbivora atau kelompok karnivora atau kelompok omnivora. Ini berkaitan dengan trophic levelnya. Kemudian yang kedua adalah temperatur. Karena di dunia itu ada beberapa bagian wilayah yang sistem iklimnya berbeda, musimnya berbeda, maka dibagi berdasarkan temperatur. Ada yang sistem untuk air yang hangat, ada sistem untuk air dingin. Ini biasanya di daerah 4 musim sistem air dingin ini. Kemudian yang ketiga, berdasarkan salinitas. Jadi ada budidaya air tawar, air payau, dan air laut. Kalau berdasarkan salinitasnya. Jadi pembagiannya kurang lebih seperti ini. Resirkulasi ini berdasarkan salinitas itu ada 2. Ada air tawar dan air laut. Walaupun di tengahnya mungkin ada budidaya air payau. Tapi berdasarkan salinitas ada yang 0 dan ada yang lebih dari 0. Yang 0 itu dikelompokkan sebagai air tawar. Yang lebih dari 0 ini masuk ke dalam kelompok air laut, termasuk yang air payau. Kemudian dari temperaturnya, itu ada yang air hangat dan air dingin. Kemudian berdasarkan trophic levelnya, ada yang oligotropik, mesotropik, dan eutropik. Nah, nanti di sini kita akan lebih banyak membahas tentang sistem berdasarkan temperaturnya. Apakah air hangat atau air dingin. Nah, berkaitan dengan sistem tadi, maka yang menjadi perhatian utama adalah konsentrasi oksigennya. Berdasarkan pengaruh-pengaruh, apakah air hangat, air dingin, apakah air tawar, ataupun air laut, maka yang menjadi konsentrasi dalam sistem resirkulasi adalah konsentrasi oksigen. Nah, berkaitan dengan oksigen, apa saja yang terlibat di dalamnya? Ada bakteri, ada proses respirasi, dan ada nitrifikasi. Jadi bakteri ini perannya adalah dalam proses penguraian bahan organik. Di situ membutuhkan oksigen. Kemudian respirasi itu menyerap oksigen tetapi menghasilkan CO2, dan nitrifikasi itu berkaitan dengan seberapa cepat proses amonia dari bahan organik menjadi anorganik. Dan proses-proses ini berlangsung pada temperatur tertentu. Kalau pada sistem atau spesies yang dibudidayakan di air yang dingin, itu biasanya prosesnya terjadi di bawah suhu 20 derajat Celcius. Kalau di air hangat, itu terjadi di atas suhu 20 derajat Celcius. Nah, apa saja sih spesies yang dibudidayakan di air dingin dan air hangat? Anda bisa eksplor itu nanti. Nah, berkaitan dengan kandungan nutrien, maka ada yang oligotropik, ini yang nutriennya rendah, kemudian mesotropik ini yang nutriennya itu sedang, kemudian yang eutropik ini yang kandungan nutriennya tinggi. Dari mana nutrien ini? Dari proses nitrifikasi limbah, yaitu sisa pakan dan feses.
Nah, ciri-ciri yang sistem dengan oligotrofik ini biasanya kalau kita budidaya itu airnya itu bening. Nah, kalau airnya bening itu sesuai untuk ikan apa? Biasanya untuk ikan-ikan hias. Sehingga banyak sistem oligotrofik ini biasanya di budidaya ikan hias. Karena yang dipentingkan adalah penampilan dari komoditas budidayanya. Kemudian mesotrofik. Nah, di sini sudah mulai berbeda. Kualitas airnya itu berada pada kisaran menengah untuk beberapa spesies. Artinya, kalau dia berubah sedikit, dia menjadi level yang cukup berbahaya untuk ikan. Nah, di sini kondisinya harus dijaga. Biasanya karakteristiknya oksigen terlarutnya itu biasanya di atas 5 mg per liter. Kemudian amonia dan nitritnya itu kurang dari 1 mg per liter. Dan total padatannya itu kurang dari 15 mg per liter. Nah, kemudian sistem eutropik ini biasanya kondisinya itu sudah di luar ambang batas budidaya ikan. Gitu. Jadi secara umum kualitas airnya itu sudah melebihi batas yang bisa ditoleransi oleh si ikan. Oksigennya itu sangat rendah, kemudian amonia dan nitritnya itu tinggi. Dan hanya beberapa spesies saja yang masih bisa di kondisi seperti ini. Biasanya seperti ikan lele itu masih tahan pada kondisi eutropik. Nah, bagaimana untuk mengatasi ketiga sistem yang berbeda tadi? Maka dalam sistem resirkulasi, proses perlakuan terhadap air itu harus terintegrasi, harus menyatu. Bagaimana membuat lingkungan itu menjadi sesuai untuk budidaya ikan, terutama untuk kepadatan yang tinggi, karena kepadatan tinggi itu cenderung nanti sistem perairannya akan menjadi eutrofik. Nah, apa yang diperlukan dalam sistem resirkulasi? Di bagian utama tempat pemeliharaan, maka yang harus kita jaga adalah kualitas airnya. Nah, kualitas air ini akan tergantung seberapa besar masukannya. Apakah dari pakannya, kemudian dari sisa pakannya, ataupun dari fesesnya. Kemudian unit budidayanya. Unit budidayanya apakah untuk pembesaran, atau untuk induk, atau untuk larva, dan sebagainya. Dan yang terakhir, spesiesnya. Harus dicari spesies-spesies yang memang tidak terlalu rentan terhadap perubahan kualitas air. Karena dalam sistem resirkulasi, kualitas air itu biasanya pada fase awal itu akan susah untuk kita jaga. Karena biasanya sistemnya belum bekerja. Nah, dari tempat budidaya ini akan menghasilkan apa? Yang pasti adalah dia akan menghasilkan limbah. Limbah biasanya dalam bentuk padatan. Sisa pakan, kemudian feses. Nah, ini harus dikeluarkan. Tergantung desain wadahnya. Biasanya wadah tertentu itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga limbah ini bisa keluar dengan sendirinya. Jadi pengaturan inlet dan outlet itu akan menentukan apakah wadah ini mampu membersihkan dirinya sendiri atau tidak. Kalau dia tidak mampu membersihkan dirinya sendiri, mungkin membutuhkan bantuan.
apakah dengan pompa atau dengan metode yang lain. Nah, limbah padatan ini itu perlu kita kelola supaya dia tidak menjadi sumber penyebab kegagalan budidaya ikan. Nah, bagaimana mengelolanya adalah dengan menampung limbah padat ini dalam wadah tertentu yang kita sebut sebagai bak pengendapan tadi. Nah, dari bak pengendapan ini dengan prinsip hidrolis, prinsip hidrodinamika, kita pisahkan antara padatan dan air. Kenapa dalam praktikum Anda menggunakan sistem filter yang pertama itu apa? Sistem filternya. Filter, Pak. Filter, Pak. Swir itu fungsinya adalah memisahkan padatan dengan airnya. Jadi kalau sistem itu bekerja, filternya, maka padatan itu akan mengendap di bawah dan airnya akan ada di atas. Nah, Anda perhatikan tempat Anda melakukan praktek praktikum kemarin. Bekerja nggak? Kalau padatannya bisa mengendap di bawah, itu artinya filternya bekerja. Kalau tidak, berarti ada yang salah di situ. Apakah desainnya, apakah debit airnya? Nah, sistem filter ini harusnya bisa memisahkan antara limbah padat dan airnya. Nah, airnya itu pun masih mengandung limbah. Tapi bentuknya bukan padatan lagi, tapi bentuknya adalah yang terlarut. Bahan organik. Maka dari mekanisme pemisahan limbah ini, airnya itu dialirkan ke filter biologi atau biofiltrasi. Nah, diharapkan di situ terjadi proses nitrifikasi. Nah, kenapa yang digunakan itu kemarin ada apa itu? Keset ya. Keset kemudian biofilter itu tujuannya adalah untuk proses nitrifikasi. Di situ terjadi penumbuhan bakteri. Bagaimana prinsip kerjanya? Anda harusnya bisa menjelaskan bagaimana biofilter kemudian bentuk-bentuk keset antislip yang kita gunakan itu bisa memungkinkan tumbuhnya bakteri. Nah, kalau bakteri tumbuh di situ, diharapkan terjadi proses nitrifikasi. Amonia atau amonium, jadi NH4 atau NH3, diharapkan di sini dirubah menjadi bentuk nitrat, NO3. Nah, nitrat itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ini dalam praktikum Anda setelah biofilter itu apa? Sebagian ada yang menggunakan grow bed. Kan? Apa fungsinya grow bed itu? Grow bed ini adalah lanjutan dari proses biofiltrasi. Tapi tujuannya bukan untuk nitrifikasi, tapi lebih ke mineralisasi. Karena tanaman itu tidak hanya membutuhkan nutrien saja, tapi juga butuh mineral. Dari mana mineralnya? Maka yang di grow bed ini kemarin saya sarankan untuk menggunakan pecahan batu bata atau genting, gitu kan. Nah, itu diharapkan sebagai sumber mineral untuk tanaman. Nah, kenapa di fase awal kita gunakan kangkung gitu? Karena proses nitrifikasi itu ketika dari kolam dialirkan ke filter itu belum tentu langsung terjadi. Tumbuhnya bakteri itu biasanya lama. Biasanya sistem itu akan stabil
Kalau sudah umurnya sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Lalu kenapa dipilihnya kangkung pada fase awal? Karakteristiknya kangkung itu dia bisa memanfaatkan bukan NO3 untuk pertumbuhannya, tapi NH4 langsung. Jadi dalam bentuk amonium dia bisa memanfaatkan gitu. Makanya kangkung itu kalau kita taruh di kolam budidaya, di wadahnya, itu pun bisa tumbuh dengan baik. Karena dia bisa memanfaatkan NH4 secara langsung. Berbeda dengan di praktikum itu nanti fase keduanya adalah tanaman tertentu. Ada apa? Ada satunya lagi apa? Tomat, satunya pakcoy kalau tidak salah. Nah, ketiga tanaman itu dia tidak bisa menggunakan amonium, tapi dia harus menggunakan nitrat. Nah, diharapkan di fase kedua itu nitrifikasinya sudah berjalan, sehingga nutrien untuk si tanaman di fase kedua itu sudah tersedia. Nah, kangkungnya sudah panen belum? Harusnya sudah. Paling lambat 2 minggu itu tingginya sudah bisa lebih dari 30 cm. Kalau belum tinggi, nah berarti ikannya kurang banyak. Karena sumber nutrien untuk si kangkungnya berarti kurang. Apalagi ada nggak daunnya yang kuning-kuning? Kalau daunnya berwarna kuning itu biasanya indikator dia kekurangan fosfat. Berarti ikannya kurang makan. Sudah kepadatan ikannya kurang, makanan untuk si ikan pun kurang, sehingga sisa fosfat dari pakan yang dibuang dalam bentuk feses itu akan sedikit. Maka kangkungnya biasanya daunnya kuning atau pucat. Nah, dari biofiltrasi kemudian diharapkan ini bisa menghilangkan CO2. CO2 itu bisa hilang karena apa? Proses fotosintesis. Atau dia kalau kondisinya sudah jenuh di air, dia akan lepas sendiri ke udara. Nah, untuk mempercepatnya biasanya kita pakai fotosintesis. Makanya setelah biofiltrasi itu setelah grow bed tanaman. Karena tanaman diharapkan menyerap CO2 dalam proses fotosintesis. Nah, dengan CO2 diambil untuk fotosintesis, maka ketersediaan oksigennya menjadi lebih banyak. Dan dengan pola alirannya, itu akan juga menyebabkan oksigen akan bertambah di airnya. Ini prinsip dari resirkulasi. Kalau kondisi oksigen yang tinggi, gitu, maka secara otomatis sistem itu akan melakukan disinfektan terhadap dirinya sendiri, melakukan sterilisasi terhadap lingkungannya sendiri. Jadi ini kelebihan sistem resirkulasi. Kalau yang kita modifikasi dengan penambahan tanaman yang kita sebut sebagai sistem aquaponik itu sendiri, proses ini akan berjalan dengan sempurna. Kalau tanpa tanaman, bagaimana oksigenasinya ini biasanya ditambah dengan aerator. Tapi di praktikum, aeratornya ditaruh di mana? Di biofilter. Tujuannya apa? Proses nitrifikasi itu membutuhkan oksigen yang tinggi untuk proses oksidasinya. Jadi kalau aeratornya ditaruh di sini, itu tujuannya adalah untuk mempercepat proses nitrifikasi.
Karena bakteri nitrifikasi itu adalah bakteri aerob yang butuh oksigen. Nah, dengan kondisi air yang bagus, yang steril, maka kita bisa mengontrol seluruh sistem ini. Caranya bagaimana? Ya, kita ukur kualitas airnya, suhunya bagaimana, DO-nya, amoniaknya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan spesifik membahas sistem yang digunakan untuk resirkulasi berkaitan dengan temperatur. Jadi, sistemnya disebut di sini adalah warm system, sistem air hangat. Nah, fokus kita adalah bagaimana sistem ini mampu menyediakan oksigen bagi kita. Nah, bagaimana kerja sistem air hangat ini? Di luar sistem itu ada dua kegiatan. Yang pertama adalah monitoring dan sistem kontrol. Yang kedua adalah program biosecurity. Ini tidak akan kita bahas. Jadi sistem air hangat ini dimungkinkan sistem kerjanya seperti ini. Ada bak budidaya. Dari bak budidaya ini akan menghasilkan limbah. Ini ada 3 bentuk limbah yang dihasilkan. Ada bentuk padatan yang halus, yang lumpur, kemudian ada padatan yang masih besar-besar, dan ada yang dalam bentuk tersuspensi. Jadi kalau kita analogikan, kita buat kopi, maka ada 3 limbah ini. Bentuk padatan yang halus itu biasanya di lapisan atas. Kemudian yang ukurannya besar-besar, kopi yang masih kasar, gilingannya ada di bawah. Kan sebagian ada yang mengambang. Kemudian yang tersuspensi ini kalau warna kopi itu kan hitam. Itu artinya padatannya tersuspensi. Nah, dari limbah ketiga jenis limbah ini yang bisa kita kemudian lakukan pengelolaan adalah yang dalam bentuk tersuspensi atau padatan yang besar. Yang halus bisa kita buang secara langsung dari sistem. Nah, limbah ini kita olah dalam filter biologis, kemudian kita beri disinfektan, kemudian kita tambahkan oksigen. Nah, proses penghilangan atau pengurangan karbon dioksida itu terjadi di wadah budidayanya. Jadi dengan kondisi pH tertentu, kemudian suhu yang hangat, kemudian tekanan yang dari oksigen, maka karbon dioksida bisa kita hilangkan dari sistem ini dengan secara difusi prosesnya. Jadi sistem ini tanpa penambahan tanaman. Nah, dalam sistem ini apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah wadah budidayanya bentuknya seperti apa. Apakah bak persegi atau kolam bundar dan sebagainya. Karena ini akan menentukan prosesnya tadi. Bagaimana kita mengelola limbahnya. Kalau bak yang bentuknya kotak itu akan lebih susah dibandingkan bak yang bentuknya bundar. Kemudian sistem resirkulasi. Yang ketiga adalah sistem bagaimana kita bisa memisahkan padatan limbah itu ke bak pengendapan. Jadi posisi kolamnya ada di mana, bak pengendapannya di mana, supaya sistem ini bisa bekerja secara otomatis. Kemudian ada filtrasi biologis. Dan yang terakhir ada aerator untuk pergantian gas dari oksigen yang ditambahkan sehingga diharapkan CO2-nya bisa dibuang.
Ini beberapa contoh bentuk wadah budidayanya. Ada yang kotak, ada yang bulat. Kita lihat di sini perbedaannya terlihat dari warna airnya. Yang bentuknya bak persegi ini dia lebih keruh gitu, karena padatannya itu akan susah dibuang secara otomatis dibandingkan dengan yang bak bentuknya bulat. Walaupun dengan pengaturan sistem inlet dan outlet yang baik, di bak persegi ini juga bisa kita buat secara otomatis pemindahan kotorannya. Kalau tidak otomatis, Anda harus menyifonnya setiap hari. Nah, bagaimana bentuk sistem yang baik gitu? Jadi di sini kita akan mencoba untuk menghitung sistem resirkulasi itu bekerja secara baik itu seperti apa. Jadi asumsikan ya, kolam kita itu menghasilkan produksi sekitar 454.000 kg per tahun. Berarti baknya banyak. 450 ton per tahun. Kemudian feeding rate yang kita gunakan adalah 1,2%. Kemudian FCR-nya adalah 1,3. Pasti sudah paham dengan apa itu FR, apa itu FCR. Kemudian pada tebarnya adalah ini ukuran dewasa 80 kg ikan per meter kubik. Kolam Anda bisa menghasilkan seperti ini ya? Nanti kalau panen. Kalau kolam Anda ukurannya 2x1 diisi air 1 meter tingginya, harusnya panennya 160 kg ikan. 1,5 kintal lebih harusnya panennya. Kemudian kebutuhan oksigennya adalah 0,7 kg oksigen setiap 1 kg pakan. Nah, dari mana angka ini? Ini berasal dari penelitian. Gitu. Jadi kebutuhannya seperti itu. Nah, dengan asumsi-asumsi itu, maka yang pertama kita bisa menghitung biomasa dari sistemnya. Jadi biomasa sistemnya itu adalah produksi tahunan dikali dengan FCR-nya dikali dengan feeding rate-nya. Ada persamaan ini kita masukkan angkanya. Produksi tahunannya tadi diharapkan 454.000 kg per tahun. FCR-nya 1,3, FR-nya itu adalah 0,012 karena 1,2%. Kemudian di sini dikali 1 per 365 hari. Kenapa dikali ini? Karena kita akan konversikan per hari. Sehingga didapatlah hasilnya adalah 129.600 kg ikan di dalam sistem per hari. Jadi ini biomasa dari ikannya per harinya itu berapa. Nah, kalau dari biomasa per harinya kita sudah tahu berapa kebutuhan oksigennya,
Ada beberapa komponen di sini. Yang pertama adalah RDO. RDO ini adalah kebutuhan oksigen. Jadi oksigen yang dikonsumsi setiap hari untuk respirasi, ini dihitung jumlahnya adalah kilogram DO yang dikonsumsi ikan per hari. Kemudian ada alfa DO. Ini adalah oksigen yang dikonsumsi untuk sintesis atau mencerna 1 kilogram pakan. Nah, biasanya nilainya kebutuhan oksigen untuk pakan ini adalah 0,4 sampai dengan 1. Tergantung dari sistemnya, apakah sistem air dingin atau air hangat. Nah, dari biomasa tadi, berapa kebutuhan oksigennya? Maka kebutuhan oksigen adalah biomasa dikali dengan SR dikali dengan kebutuhan oksigen untuk mensintesis pakan, 1 kilogram pakan. Jadi 129.600 kilogram ikan dikali dengan 0,012. Ini kenapa dibagi kilogram ikan per hari? Ini untuk memudahkan kita perhitungan satuan. Dikali 0,75 kilogram DO. Jadi kalau nilainya 0,75, ini karena mendekati air hangat. Karena nilainya adalah 1 maksimum. Nah, nilai 0,75 ini kita tetapkan karena sistemnya adalah sistem air hangat. Kalau sistem air dingin berarti dia kemungkinan kurang dari 0,75. Dari sini bisa kita hilangkan satuan-satuan yang sama. Kilogram ikan ini bisa kita hilangkan. Kilogram pakan bisa kita hilangkan. Sehingga yang tersisa adalah kilogram DO per hari. Jumlahnya adalah 11,66 kilogram oksigen yang dibutuhkan dari ikan sebanyak ini per hari. Bisa dibayangkan kalau oksigen juga beli. 1 kilonya 50.000 berapa rupiah untuk beli oksigen 11 kilo ini. Nah, selanjutnya kita menghitung berapa jumlah aliran air yang dibutuhkan untuk mencukupi oksigen yang 11,66 kg tadi. Karena air yang mengalir itu akan mempercepat proses difusi oksigen dari udara ke air. Nah, berapa debit yang dibutuhkan? Minggu yang lalu kita membahas tentang penghitungan debit ini. Nah, asumsinya di saluran inlet itu akan bisa mensuplai oksigen adalah 18 mg per liter. Kemudian oksigen yang ikut terbuang di saluran outlet itu adalah 4 mg per liter. Jadi berapa debit yang dibutuhkan? Itu adalah kebutuhan oksigen dibagi dengan DO di saluran inlet dan saluran outlet. Jadi kebutuhannya adalah 11,66 tadi. Ini dikali 10 pangkat 6 untuk konversi dari kilogram menjadi miligram. Dikali liter per
DO, ini untuk penyetaraan satuan, kemudian dikali 1/1440 menit. Dari mana 1440 menit ini dalam satu hari itu dikonversi menjadi menit. Satu hari berapa jam, 1 jam berapa menit. Nah, dari hasil ini diperoleh nilai 57,80 watt meter kubik per menit. Jadi setiap menit harus bisa masuk airnya 57,84 meter kubik. Jadi alirannya cukup besar. Berapa liter ini? Kalau dari meter kubik dikonversi menjadi liter. Pompanya harus besar. Nah, dari debit tadi, maka kita harus bisa menghitung ukuran kolamnya berapa. Jadi bukan kolam dulu yang dibuat. Tapi dari perhitungan itu kita harus menentukan berapa volume kolamnya. Kalau dengan kepadatan 80 kg ikan dewasa per meter kubik, dari biomasa per hari dibagi dengan kepadatan tebarnya, maka diperoleh nilainya adalah 1620 meter kubik. Jadi ukuran kolamnya harus segini untuk bisa menampung ikan sebanyak 1200 kg tadi. Jadi volume air di dalam kolamnya. Nah, hubungannya dengan debit tadi, dengan sistem resirkulasi, maka kita bisa menghitung volume air wadahnya adalah 1620 meter kubik. Debit totalnya, kenapa ini dibalik, menitnya di atas, karena ini pembagi, jadi dibalik. Debit total yang dihasilkan tadi dari perhitungan sebelumnya adalah 57,84. Sehingga diperoleh hasil 28 menit. Jadi volume bak ini 1620 menit itu dalam waktu 28 menit seluruh airnya terganti. Nah, ini yang dimaksud dengan resident time itu. Waktu praktikum saya pernah minta untuk dihitung. Jadi berdasarkan debit, berapa bak itu seluruhnya itu bisa terganti. Kalau ingin resident time yang lebih lama, maka debitnya berarti dia lebih kecil. Dikurangi. Kalau resident time-nya ingin cepat, berarti debitnya harus diperbesar. Nah, sistem yang baik dalam sistem resirkulasi itu kalau waktu pergantian airnya itu antara 30 sampai dengan 60 menit. Supaya kotoran ikannya bisa dibuang secara otomatis. Nah, kalau berdasarkan ketetapan ini bahwa supaya bisa menghasilkan sistem yang bisa membuang limbahnya secara otomatis, itu, hasil ini bagaimana? Nilainya ada di bawah nilai waktu pergantian. Apakah dia bisa mempercepat proses pembuangan air atau tidak? Kalau waktu pergantian airnya 28 menit. Sedangkan di sini
yang baik itu kalau dia 30 sampai 60 menit. Kira-kira bagus tidak ya? Coba Anda renungkan. Kalau tidak bagus, kenapa? Kalau bagus, kenapa? Tadi dalam pembuatan sistem resirkulasi, perhitungan ini menjadi penting. Kenapa penting? Kaitannya dengan suplai oksigen tadi. Kalau sistem resirkulasi, sistem oksigennya kurang, maka sistemnya dia tidak bekerja. Ikannya mungkin banyak yang mati. Proses nitrifikasinya tidak berjalan dengan baik. Kita bisa hitung sebenarnya itu. Jadi dalam perhitungan ini, kalau misalnya kita punya bak ukuran tertentu, kemudian kita pakai pompa, berapa sih pompa yang harus kita pakai supaya ketemu nanti resident time-nya dalam kisaran ketetapan ini. Kalau resident time-nya di antara ketetapan ini, artinya oksigen tadi yang dibutuhkan untuk respirasi ataupun untuk pengolahan limbah itu akan terpenuhi. Kebutuhan oksigen untuk ikannya, untuk respirasi itu adalah RDO, untuk pengelolaan sisa pakan, feses, dan proses yang lain namanya alpha DO. Itu dalam sistem air hangat. Lalu bagaimana dengan sistem air dingin? Apakah berbeda atau sama? Secara umum prinsipnya sama, tapi ada beberapa hal yang membedakan di sistem. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya di sini contohnya kita menggunakan kolam yang diameternya 9 meter atau 15 meter. Kedalam airnya 2,3, yang 15 meter 3,7. Volumenya ada 150, yang 15 meter diameternya ada 670. Untuk menampung kepadatan tadi yang 129.000, maka kalau kita pakai diameter ini, kita butuh 10 sampai dengan 11 bak. Kalau pakai kolam ini kita cukup 2 atau 3 bak saja kita gunakan. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kalau diameternya di sini kita pakai saja 9,14 meter atau 9 meter tadi. Kedalaman air rata-ratanya adalah 2,3. Kemudian volume baknya adalah 150 meter persegi. Kebutuhan oksigennya itu adalah 170 kg oksigen per hari. Ini dari mana? Dengan volume ini tadi di perhitungan yang awal sudah bisa kita dapatkan. Kemudian laju pergantian airnya itu adalah 30 menit sesuai dengan ketetapan yang kita inginkan. Kemudian pada tebarnya itu adalah 86 kg per meter kubik. Ini yang ketetapan yang bisa kita gunakan. Nah, yang lain dalam sistemnya, sistem ini disetting menggunakan dual drain. Artinya ada 2 saluran untuk outletnya. Kemudian pengendapan itu ada di bawah. Kemudian menggunakan separator swirl. Kemudian ada filter microscreen untuk biofilternya. Kemudian ada tambahan
propeller wash itu di bagian filter biologisnya. Filter-filter ini sistemnya itu digunakan untuk pengelolaan limbah padatan, apakah dia padatan eksistensi atau padatan yang terlarut. Nah, bagaimana dengan biofilternya? Jadi sistemnya dibuat dia memiliki rongga. Kemudian dia memiliki ruasan tertentu. Kemudian sistem pemasukannya dengan sistem hidrolik. Jadi dia dari bawah. Dan ada luas permukaan filter tertentu. Jadi luas permukaan filter tertentu ini kalau kita hitung. Kalau Anda pakainya keset anti selip, coba hitung berapa luas keset itu. Tidak termasuk yang lubang-lubangnya. Kalau Anda pakai panjang 30 kali 60 kali 30, maka luasannya itu dikurangi dengan luasan lubang-lubang dari kesetnya. Itu yang dimaksud dengan spesifik surface area. Nah, dengan filter-filter itu, maka kita bisa menghitung kebutuhan oksigen. Asumsinya konsumsi oksigennya adalah 1 kg per kilogram pakan, ini alfa DO-nya. Kemudian dengan filter itu bisa menyediakan oksigen untuk proses nitrifikasi. Yang besarnya proses nitrifikasinya itu mendekati atau sama dengan 0,25 kg. Jadi setiap 0,75 kg itu digunakan untuk 1 kg pakan. Dari sini kita bisa hitung kebutuhan oksigennya. Biomasanya tadi adalah 12.960. Kemudian ini adalah FR-nya. Dan di sini adalah kebutuhan oksigen untuk pakan. Sehingga secara total kebutuhan oksigennya adalah 117 kg oksigen per hari. Dari kebutuhan oksigen ini, kita akan menentukan debit yang diperlukan supaya oksigen itu bisa tercukupi. Asumsi yang digunakan di inlet DO-nya itu adalah 18 mg per liter. Kemudian di outletnya itu yang hilang adalah 4 mg per liter. Nah, dari sini kita bisa hitung kebutuhannya adalah 5.800 liter per menit debit yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan, jumlah debitnya itu jauh lebih besar daripada sistem air hangat. Nah, di air hangat, debitnya hanya 57. Tapi di sistem air dingin, debitnya adalah 5.800 liter per menit. Kenapa debitnya lebih besar dibandingkan dengan yang sistem air hangat? Apakah air hangat lebih banyak oksigennya? Nah, dari debit ini maka kita bisa menghitung resident time-nya atau waktu pergantian airnya, diperoleh hasil 26 menit kali setiap 26 menit 150 meter kubik air di wadah itu akan terganti.
Jadi hampir setengah jam. Jadi dalam waktu 1 jam 2 kali terjadi pergantian airnya. Nah, apa yang membedakan sistem air hangat dan air dingin tadi? Kalau kita lihat dari prinsip kerjanya dia sama. Apa yang membedakannya? Dari waktunya hampir sama, tapi yang membedakan adalah debit yang berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena di proses selanjutnya terjadi perbedaan bagaimana proses penguraian bahan organik. Di air dingin, dia lebih lama dibandingkan dengan di air hangat. Dari sistem ini kita bisa menghitung berapa total amonia nitrogen yang diproduksi oleh ikan. Jadi berapa feses yang dihasilkan, kandungan amoniaknya berapa. Asumsikan pakan itu mengandung 35% protein. Maka produksi total amoniaknya itu adalah feeding rate dikali persen protein dalam pakan dikali 0,092. Apa itu 0,092? Ini adalah ketetapan jumlah total amonia nitrogen. Jadi feeding rate dikalikan dengan konsentrasi protein dikalikan dengan ketetapan. Diperoleh nilai kurang lebih adalah 0,032. Nah, dari sini kita bisa menghitung totalnya tadi. Produksi total amonia nitrogen adalah alfa tan yang kita peroleh dari sini. Jadi ini adalah perhitungan alfa tannya. Kemudian biomasa ikannya berapa? Dikali dengan feeding rate. Sehingga dalam 1 hari produksi amonia nitrogennya adalah 5 kg per hari. Jadi dari 12.960 kg ikan menghasilkan amonianya itu kurang lebih 5 kg. Nah, berdasarkan hasil amonia tadi, maka ada beberapa jenis filter yang memiliki laju konversi amonianya berbeda-beda. Jadi kalau kita gunakan filter trickling, sama Pak Wardianto sudah dijelaskan belum ya, tentang filter? Sepertinya materi filternya sudah diberikan. Tapi tipe yang trickling ini sudah diberikan atau belum? Kemudian ada media filter yang bentuknya granular. Ini contohnya adalah pasir. Bentuknya bulatan. Kalau trickling ini contohnya seperti biobol gitu. Maka basis perhitungannya kalau bentuk filternya trickling, maka yang dihitung itu berdasarkan surface areanya. Kalau filternya berupa pasir, maka yang dihitung adalah volume pasirnya berapa. Jadi basis perhitungannya berdasarkan volume, kalau dia filternya pasir,
Kalau bentuknya trickling, ini dihitung berdasarkan luas volume filternya. Nah, laju perubahan total amonia nitrogennya itu berbeda berdasarkan suhunya. Kalau dia 15 sampai 20 ini berarti di sistem dingin. Kalau di sistem hangat antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kalau trickling, kita lihat di sini, artinya laju konversi tannya itu untuk sistem air hangat dia jauh lebih cepat. Baik di filter trickling atau di filter granular atau filter yang menggunakan pasir. Nah, kenapa di sistem air hangat proses perubahan amoniaknya lebih tinggi? Anda sudah kuliah manajemen kualitas air, ya kan Anda sudah dipelajari bagaimana pengaruh suhu terhadap perubahan amonia menjadi nitrat, menjadi nitrit. Ini lajunya itu lebih cepat di suhu yang lebih tinggi. Nah, berdasarkan basis data atau ketetapan ini, nanti kita akan menghitung berapa kebutuhan filter yang kita butuhkan. Jadi kalau di praktikum Anda pakai misalnya wadahnya apa? Ember cat gitu. Dengan biofilter atau tambahan keset anti slip itu sudah memenuhi belum untuk memproses amonia ini menjadi nitrat atau nitrit atau proses nitrifikasi terjadi. Jadi secara umum gambarannya bahwa sistem resirkulasi itu tidak hanya kita membuat wadah, kemudian ada filternya, kemudian air digunakan kembali. Tanpa dasar perhitungan, maka sistem resirkulasinya itu tidak akan bekerja dengan baik. Karena tujuan resirkulasi itu apa? Yang pertama adalah menggunakan air budidaya itu untuk budidaya kembali. Salah satu indikator dari air yang bisa digunakan itu adalah satu, kandungan oksigennya tinggi, yang kedua kandungan nitrat, amonia dan sebagainya itu rendah. Kalau kita hanya sekedar memasang sistem resirkulasi dengan filter seadanya, maka sistem resirkulasi kita tidak akan bekerja dengan baik. Nah, sayangnya Anda tidak mengukur ini, kandungan amonia di airnya. Diukur nggak di kolamnya? Kalau diukur, itu bisa terlihat nanti apakah filter yang Anda pakai bisa bekerja dengan baik apa tidak. Walaupun di situ ada swir filter, ada filter biologi, kemudian ada grow bed dan ada tanaman, kalau kandungan amonia dan oksigennya itu tidak sesuai, misalnya oksigennya rendah, amonianya masih tinggi, artinya sistem itu filternya tidak bekerja dengan baik. Hasilnya nanti biasanya tanamannya tidak subur, ikannya tidak besar-besar. Jadi nanti di akhir praktikum saya bisa menyimpulkan seperti itu. Ikan Anda setelah sekian bulan ukurannya berapa? Pertumbuhannya normal nggak begitu? Tumbuhannya bagaimana? Tumbuh baik,
subur, gemuk-gemuk atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti ada yang salah di pembuatan sistemnya. Jadi tidak hanya sekedar kita membuat sistem resirkulasi, walaupun sudah ada filternya di situ dan sebagainya, harus kita hitung supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik untuk tanamannya dan untuk ikannya. Nah, itu untuk hari ini. Yang ke depan kita lanjutkan lagi perhitungan yang di biofilter ini secara lebih detail. Materinya masih banyak tuh perhitungannya. Kita lanjutkan saja minggu depan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk penggunaan biofilter itu perbedaannya kita menggunakan tanaman sama makhluk hidup seperti kerang itu apa ya, Pak? Dan kadang kalau biasa di ras itu kan dia ada yang menggunakan sinar UV untuk pembunuhan bakteri. Apakah kalau kita menggunakan 3 itu sekaligus ada pengaruhnya gitu, Pak? Oke, ada tanaman, satu lagi tadi apa, kerang ya? Iya, kerang dan sinar UV, Pak. Ya, yang pertama harus dilihat penempatannya dulu. Di mana penempatannya? Kalau sinar UV sebelum biofilter, nanti khawatirnya bakteri nitrifikasinya mati kena sinar UV. Kalau bakteri nitrifikasinya mati, biofilternya tidak berfungsi sebagai biofilter. Terus kemudian tanaman dan misalnya kerang itu juga penempatannya harus sesuai, harus tepat. Tanaman itu biasanya fungsi dalam sistem resirkulasi itu yang pertama adalah menghilangkan karbon dioksida untuk fotosintesis dan juga mengurangi nitrat NO3 supaya dia tidak bisa terdenitrifikasi menjadi O2 yang beracun. Sehingga di mana dia harus ditempatkan? Tentu setelah proses nitrifikasi. Kalau tanamannya itu sebelum biofilter, ada nitrifikasi di situ, nanti setelah biofilter nitratnya tinggi kembali ke wadah budidaya. Yang terjadi apa kalau nitrat tinggi di wadah budidaya? NO3 tidak berbahaya untuk ikan. Tapi NO3 bisa memicu blooming algae, blooming plankton. Kalau kolam tumbuh planktonnya banyak, pada siang hari bagus karena dia fotosintesis, menghasilkan oksigen. Tapi kalau malam hari dia berrespirasi, menghasilkan CO2, tambah banyak konsentrasi CO2-nya. Belum lagi nanti kalau fitoplanktonnya itu mati. Nah, mati itu mengalami dekomposisi dari fitoplankton itu memerlukan oksigen. Nanti malah ikannya kurang oksigen. Kemudian kalau kerang, sifat kerang itu digunakan karena apa? Karena sifat makannya yang filter feeder. Dan yang di filter itu apa yang bisa digunakan untuk makanan si kerang? Itu adalah bahan organik. Jadi akan cocok kalau dia sebelum biofilter, karena dia akan menyaring partikel-partikel yang di air. Gitu. Tapi kelemahannya, kalau kerangnya dia tumbuh baik, itu bahan organiknya kurang, tidak ada proses nitrifikasi, atau yang akan dirombak untuk nitrifikasinya menjadi sedikit.
kalau setelah nitrifikasi atau biofilter kemudian dikasih tanaman, karena hasil nitrifikasinya berkurang, tanamannya tidak akan subur. Gitu. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ketiganya bisa diterapkan secara bersamaan? Apa hasilnya baik atau tidak? Bagaimana menurut Anda kira-kira? Jadi kurang efektif Pak, karena dia ada efek sampingnya setiap apa namanya? Iya. Jadi pemilihan filter itu juga harus disesuaikan. Kecuali misalnya kerang tadi dipisah dari sistemnya. Tapi kalau kita menggunakan tanaman, sebaiknya jangan menggunakan kerang. Karena pasokan bahan organiknya yang untuk dinitrifikasi pasti akan berkurang. Dikonsumsi oleh si kerang. Kalau kerang ditempatkan setelah biofilter, dia nggak dapat makan. Kerangnya nggak tumbuh. Karena air setelah biofilter kan bersih. Itu. Ada yang lain lagi? Ya, Pak, terima kasih Pak. Harapan saya nanti setelah praktikum yang ketempatan ini jangan dibongkar, gitu. Tapi dilanjutkan. Anda amati sendiri pertumbuhan tanamannya bagaimana. Karena biasanya setelah waktu matang sistem resirkulasi yang dengan aquaponik ini biasanya 3 bulan tuh bakterinya baru bisa populasinya mencukupi untuk proses nitrifikasi. Biasanya kalau di awal-awal kurang dari 3 bulan tuh tanamannya kecil-kecil, pertumbuhannya terhambat, kecuali kangkung tadi, karena kangkung itu bisa memanfaatkan amonium secara langsung, jadi tanpa perlu diolah menjadi NO3. Tapi kalau tumbuhan yang spesifik seperti pakcoy misalnya, kemudian tomat, kemudian ada lagi selada dan lain sebagainya, yang dia kebutuhan nutrisinya adalah nitrat, tapi biasanya di fase awal dia kurang bagus. Pertumbuhannya tidak cepat, tidak subur. Tapi nanti setelah 3 bulan sistem itu bekerja terus, berputar terus selama 3 bulan, jangan diganti airnya. Itu biasanya nanti pertumbuhan tanamannya mulai bagus setelah fase 3 bulan itu. Kurang lebihnya 2-3 bulan. Ada yang lebih 4 bulan, dan sebagainya. Tergantung dari sebenarnya tadi perhitungan filter kita ini. Kalau perhitungan filternya tepat, bisa lebih cepat. Bisa kurang dari 3 bulan. Oke, ada lagi? Absensi saya harapkan Anda mengisi divisi kelas ya, karena si akadunya masih ada gangguan, jadi belum bisa saya buatkan forum untuk absensinya. Jadi untuk sementara divisi kelas absennya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Atau ada yang mau saya tanya? Cukup Pak. Cukup. Nggak mau yang ada saya tanya? Agustina mau nggak saya tanya? Oke, kalau cukup kita ketemu lagi minggu depan. Secara spesifik minggu depan kita membahas tentang biofilternya.
Jadi untuk menghitung bagaimana kemampuan biofilter mengasimilasi amonia menjadi nitrit. Ya. Baik, kalau tidak lagi, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Pak. Praktikumnya masih bagus kan pertumbuhannya? Alhamdulillah. Atau ada yang gagal? Harusnya sini sudah mulai menyemai untuk fase kedua. Harusnya dari minggu lalu menyemai dari fase kedua. Mungkin nanti kalau sempat saya dengan Pak Wardianto mau mengunjungi itu, minta panenan sayurannya. Siapa? Kalau nggak panen Anda belikan di pasar berarti. Boleh jemur ya Pak? Kangkungnya sudah siap panen belum? Belum, Pak. Belum. Belum sih Pak. Perkiraannya berapa hari untuk panen? Gitu. Minggu? 2 minggu? Karena untuk fase kedua kan pakai pakcoy, selada, sama tomat ya kalau tidak salah. Nah, itu proses penyemaiannya itu agak lama. Anda bisa googling itu biasanya berapa hari sih untuk bisa siap pindah ke tempat tanamnya. Itu kurang lebih sekitar 10 harian lah gitu. Jadi kalau diperkirakan waktu panennya kurang lebih 10 hari lagi, dari sekarang sudah bisa menyemai untuk fase kedua. Dipersiapkan supaya kosongnya tidak terlalu lama nanti. Setelah kangkungnya dipanen, ya. Benih kedua sudah siap untuk dipindah. Nanti saya kontrol dengan Pak Wardianto jika memungkinkan. Baik itu. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan.